Kenalkan, nama saya Wayan Ernawati. Saya dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memahami konsep dan analisis univariat. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian untuk panduan penulisan skripsi yang menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif deskriptif dengan jenis desain laporan khusus, studi kasus, studi kolerasi, dan studi penampung. Studi penampang deskriptif terdapat seksi-seksi tujuan khusus, definisi operasional atau arti konsep. Tujuan khusus dirumuskan dalam bentuk kalimat, pernyataan, dan isinya sama dengan isi masalah, dengan isi masalah khusus penelitian yang dirumuskan dalam kalimat pernyataan. 2. Pengertian sampel, pengertian populasi, konsep dasar pengambilan sampel. Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Yang ketiga, bias dan sampling error. Bias terdiri dari bias informasi, bias seleksi, dan bias pengacau atau confounding. Sampling error adalah kegunaan yang ditentukan dalam perhitungan besar atau ukuran sampel. Random error terdiri atas alpha error dan beta error. Yang keempat, metode penelitian sampel. Pengambilan sampel acak dilakukan secara objektif sedemikian rupa sehingga probabilitas setiap unit sampel diketahui, sedangkan pengambilan sampel tanpa acak dilakukan sedemikian rupa sehingga probabilitas setiap unit sampel tidak diketahui dan faktor subjektif memegang peranan penting. Yang kelima, random dan non-random. Random adalah pengambilan sampel acak sederhana, ialah pengambilan sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit dasar mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Non-random, pengambilan sampel secara acak yang pelaksanaannya dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa fraksi. Kemudian diambil sampelnya. Yang keenam, pengolah data. Pengolahan data statistik dapat pula menggunakan software yang memang khusus digunakan untuk mengelola data statistik, baik secara deskriptif maupun inferensia, dan mengajikan grafik yang relevan untuk membantu pengambilan keputusan di bidang statistik. Yang ketujuh, editing, coding, dan tabulasi. Tahap editing diperlukan untuk memperbaiki kualitas data. Setelah pada tahap editing, penulis perlu memberi kode atau coding untuk jawaban-jawaban nasabah kredit macet. Hal ini dilakukan agar memudahkan penulis untuk melakukan analisis data. Yang kedelapan, teknik penataan data. Setelah melalui proses produksi yang merupakan proses pengolahan terakhir dari proses pengolahan data, maka data statistik dianggap layak dan bersih untuk disajikan. Melalui data frekuensi, data akan dikelompokkan ke dalam beberapa golongan dengan menerapkan kaidah tertentu. Pada umumnya, data yang perlu disusun dalam distribusi frekuensi adalah data berjumlah relatif besar, bervariasi, dan tidak teratur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.